Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadat keluarga kita pada saat ini terambil dari Markus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sependapat kalau kita menerima penolakan pasti kita sakit hati. Kalau pendapat kita, pikiran kita, ide kita ditolak secara kasar, pasti kita akan merasa kecewa. Dan kalau kita tidak diterima oleh tempat kita berada, pasti ada yang namanya rasa sakit hati. Kalau kita lihat firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana pengalaman Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri, tetapi Yesus tidak merasa sakit hati. Tetapi dia menyadari bahwa yang namanya nabi tidak berharga di tempat asalnya berada. Dengan tegas Yesus mengatakan pada ayat keempat firman Tuhan pada hari ini, bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi bisa kita lihat bahwa penolakan yang diterima oleh Yesus di asalnya, di kotanya, di tempat kelahirannya adalah merupakan yang sudah Yesus tahu bahwa dia akan ditolak di sana. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Yesus ditolak di tempat dia berasal atau di mana dia dilahirkan? Ada dua hal dasar kenapa Yesus ditolak di Nazaret, di tempat kelahirannya. Yang pertama, karena kondisi dan status keluarganya. Orang banyak hanya tahu bahwa Yesus adalah anak tukang kayu, anaknya Yusuf dan Maria. Dan orang banyak tahu bahwa saudara-saudara Yesus yang tinggal bersama-sama dengan dia tahu kehidupan keluarga Yesus sendiri. Oleh karena itulah mereka beranggapan, mana mungkin anak tukang kayu bisa melakukan pengajaran firman Tuhan, kerajaan Allah kepada mereka yang pada waktu itu adalah orang yang terpandang. Mana mungkin anak tukang kayu bisa mengajari mereka, memberitakan kabar baik dan memberikan kabar sukacita kepada banyak orang. Ini yang membuat mereka mencela Yesus tempat dia berada. Yang kedua, kenapa Yesus ditolak? Karena memang status sosialnya pada waktu itu. Orang tuanya adalah tukang kayu, dan pada waktu itu status sosial anak tukang kayu adalah tidak diperhitungkan, atau bisa dikatakan bahwa status kelas 2 atau kelas 3.
Oleh karena itulah mereka beranggapan bahwa tidak patut dan tidak pantas Yesus, anak tukang kayu, mengajari mereka. Mereka tidak melihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang diutus dan disuruh ke dunia ini untuk memberitakan kabar baik melalui kelahirannya ke dunia ini melalui Maria. Oleh karena itulah Yesus tidak diterima dan ditolak di mana dia berasal. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mengerti akan sikap penolakan mereka. Yesus mengerti akan tindakan mereka. Yang pasti mereka tidak percaya keberadaan Yesus adalah sebagai anak Allah yang disuruh Tuhan. Mereka hanya melihat secara kasat mata keberadaan Yesus, anak tukang kayu. Mereka tidak melihat dengan iman mereka, dan memang kepentingan orang banyak, secara khusus orang Farisi, orang Saduki, tidak menerima Yesus karena ketergantungan kepentingan mereka. Tidak ada lagi yang mau mendengarkan mereka. Oleh karena itulah mereka menolak dengan kasar akan pengajaran dan keberadaan Tuhan Yesus di kota Nazaret. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ditolak tetapi dia tidak menyerah. Yesus tidak diterima tetapi dia terus mewartakan kabar baik di Nazaret. Walaupun tanda mujizat tidak dilaksanakan di Nazaret, tetapi Yesus melakukan penyembuhan kepada orang-orang yang membutuhkan penyembuhan, orang-orang yang sakit pada waktu itu. Dia tidak menyerah dan dia tidak putus asa, tetapi dia terus melaksanakan tugasnya sebagaimana disuruh oleh Bapa di surga untuk mewartakan kabar baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan yang diterima oleh Yesus pada waktu itu bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa kita ditolak oleh dunia sekitar kita. Kita mungkin dibenci karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita mungkin tidak diterima karena kita memang orang yang percaya dan setia mengikut Yesus. Mungkin kita bisa dipinggirkan, tidak diperhitungkan di tempat di mana kita bekerja karena kita memang adalah pengikut Kristus Yesus. Tetapi kita harus meneladani sikap Yesus Kristus walaupun ditolak, tetapi dengan setia mewartakan kabar baik. Kalaupun kita ditolak, dibenci dan disingkirkan oleh dunia sekitar kita karena kita adalah orang percaya, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini untuk tetap setia percaya kepada Dia dan setia untuk mengikut Dia. Jangan akhirnya berputus asa, apalagi meninggalkan iman percaya kita. Kita harus tetap setia mengikut Dia karena Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah penolong, pembimbing kita, dan yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Bisa saja kita ditolak oleh dunia ini, tetapi yang pasti Yesus tidak pernah menolak kita. Yesus yang pasti mau menerima kita. Yesus yang pasti mau menyertai kita. Asal kita dengan setia mau mengikut Dia dan percaya kepada Dia. Dunia ini bisa menolak kita, tetapi Yesus tetap mau mencintai kita dan mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi, terlebih ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan ingatkan kita agar tetap setia untuk mewartakan kabar baik. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, kita mau tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengikut Dia, yang mewartakan kabar baik dan hidup dalam kasih yang dari Tuhan kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap setia kepada Tuhan kalaupun kami Tuhan ditolak oleh dunia ini, dibenci oleh dunia ini, dan disingkirkan oleh dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan tetap mau menerima kami dan menyertai kami. Biarlah kuat Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kami Tuhan mampu untuk hidup mewartakan kabar baik, untuk hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah sukacita Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berikan juga kesehatan kepada mereka.
Terima kasih Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.